Masjid Ruh mengabdi sepanjang masa. Pisau belati tak sanggup menikapnya, senapan takkan bisa membidiknya, politik tak juga mampu memenjarakannya. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Aura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aura, di setiap perjalanan kehidupan manusia, tempat ibadah adalah oase yang menawarkan ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Masjid sebagai pusat spiritual umat Islam memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar bangunan fisik yang megah dan indah. Dalam bait-bait syair ini, kita akan diajak untuk merenungi dua macam masjid yang sesungguhnya. Masjid badan yang terlihat mata dan masjid ruh yang tersembunyi di kedalaman jiwa. Masjid itu ada dua macam, satu ruh dan satu lagi badan. Masjid badan berdiri kokoh di atas tanah, terbuat dari bata, besi, dan bahan lainnya. Ia adalah struktur fisik yang kita kunjungi untuk beribadah, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tanpa masjid ruh yang bersemayam di dalam hati, masjid badan hanya sebatas batu dan logam, tak memiliki makna yang sesungguhnya. Masjid ruh adalah masjid sejati yang tak berwujud fisik. Ia hadir di dalam hati, di pusat sukma, dan di jiwa setiap manusia yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika ruh tertindas, masjid badan menjadi tak lebih dari sekedar bangunan semata. Namun ketika masjid ruh berfungsi dengan baik, ia akan mampu untuk menghidupkan masjid badan, mengisi setiap ruang kosong dengan kehangatan iman dan spiritualitas. Masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari batu bata, semen, dan besi, dan yang lainnya adalah esensi sejati yang tak terperi. Masjid badan dapat kita temui di setiap sudut kota, di desa-desa, dan di berbagai belahan dunia. Ia adalah tempat kita melangkah, bersujud, dan berkumpul bersama dalam jamaah. Namun, masjid sejati yang bersemayam di dalam ruh tak menentu tempat tinggalnya. Ia muncul dan tenggelam di antara ada dan tiada, hadir di dalam hati kita, membisikkan asmanya, dan mengajarkan kita untuk mengenalinya. Di dalam masjid badan, kita melaksanakan ibadah secara lahiriah. Kita sujud, ruku, dan berdoa. Akan tetapi, di dalam masjid ruh, kita memasuki sebuah jagat sunyi yang tak berbentuk dan tanpa warna. Ia adalah tempat kita beriktikaf, merenungi keberadaan kita, dan meresapi kehadiran ilahi. Masjid badan, meskipun mahal biayanya, tetap dapat lapuk oleh hujan, tergerus oleh waktu, dan hancur oleh bencana alam. Namun, masjid ruh itu takkan bisa lapuk, karena asmanya selalu kita zikirkan. Ia abadi sepanjang masa, tak terpengaruh oleh senjata maupun politik, dan selalu setia bersama kita kemanapun kita pergi. Masjid ruh adalah sahabat setia yang selalu kita bawa kemana-mana. Ia mengikuti kita ke sekolah, ke kantor, pasar, bahkan saat kita sedang berlibur. Ia menemani kita dalam kesibukan sehari-hari, memberikan ketenangan dan kebijaksanaan di tengah hiruk-pikuk dunia. Tak ada seorang pun yang bisa mencopet masjid ruh dari dada kita, karena ia adalah cakrawala yang luas, tak terjangkau oleh tangan-tangan pendek para pencuri. Bahkan, cengkeraman tangan para penguasa tidak akan mampu menggapainya,
Karena masjid ruh adalah semesta raya yang melampaui batas-batas duniawi. Jika kita mampu tinggal di dalam masjid ruh, kita akan tak terlihat oleh musuh-musuh kita. Ketika kita terjun memasuki genggamannya, mereka hanya menembak bayangan kita. Masjid badan mungkin tak bisa kita bawa masuk ke dalam kuburan. Namun masjid ruh justru yang mengangkat kita melampaui ujung waktu, melintasi 1000 alam dan 1000 semesta, hingga kita tiba di keharibaan cintanya. Orang yang hanya memiliki masjid badan ketika mati akan cepat terlupakan, karena kiblat mereka hanya batu berhala. Namun mereka yang hanya sombong dengan masjid ruh, berkeliaran bagai ruh gentayangan, tak memiliki pijakan di bumi, sehingga gagal menjalani kehidupan dengan sempurna. Maka dari itu, hanya bagi mereka yang waspada dan bijaksana, dua masjid ini menyatu menjadi satu, mengharmoniskan syariat dan hakikat dalam tarikat menuju ma'rifat. Dalam kesatuan ini, kita menemukan keseimbangan antara ibadah lahiriah dan batiniah. Syariat memberikan kita panduan dalam menjalani kehidupan di dunia. Sementara itu hakikat membawa kita lebih dekat kepada esensi spiritual yang sejati. Tarikat adalah jalan yang kita tempuh menggabungkan kedua aspek ini untuk mencapai ma'rifat, yaitu pengetahuan dan pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Kesimpulannya adalah masjid ada dua macamnya, masjid badan yang berdiri kokoh dan masjid ruh yang tersembunyi di kedalaman jiwa. Kedua masjid ini harus ada dan berfungsi bersama-sama, saling melengkapi dan menguatkan. Tanpa salah satunya, kita akan kehilangan makna sejati dari keberadaan kita. Maka, mari kita jaga dan rawat kedua masjid ini, agar kita selalu berada dalam lindungan dan cintanya, menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan menyatukan masjid badan dan masjid ruh, kita dapat menjalani kehidupan yang seimbang, harmonis dan penuh makna. Kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan hati, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita, baik dalam ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Masjid yang sejati adalah masjid yang bersemayam di dalam hati kita, yang akan menyinari setiap langkah kita dengan cahaya cinta dari Ilahi. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.